Ibu. Selamat pagi. Selamat Bu. pagi, Bu. Kita bertemu lagi pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Luar biasa, Bu. Baik, Baik, Bu. sehat, Bu. Biasa, Bu. Begitu menjawab. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar Baik, biasa, Bu. baik, Bu. Luar biasa. Baik. Oh, sebelum memulai aktivitasnya, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Tadi siapa yang ini? Yang duluan datang tadi siapa? Ajeng, Bu. Jance, Bu. Ayo, Ajeng. Ya, Pimpin doa. sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Ajeng. Iya, Bu. Oke, Ibu cek dulu ya. Kehadirannya. Ajeng, Saya, Bu. Ance, Hadir, Bu. Elsa, Saya, Bu. Rifai, Ada, Bu. Rosita. Belum datang, Bu. Rosita belum datang ya? Ya, Bu. Sudah sekolah dia, Atau Bu. tidak sekolah? Ada yang ini dapat kabar dari dia. Sakit adiknya, Bu. Sakit adiknya ya. Jadi kalau sakit Jadi adik, disuruh mamanya dia jaga adiknya, Bu. ya maunya kan dikasih surat ya. Anak ibu kalau seperti itu ada urusannya, dikasih surat ya, dikirim surat sama ibu ke sekolah biar Oh, tahu kemana nggak masuk. Karena kita nggak boleh suka-suka kita mau masuk mau enggak. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Baik, Ya, Bu. coba dulu ini periksa dulu pakaiannya. Ada yang masih apa? Ada yang masih belum rapi? Bajunya, Aku udah rapi, Bu. belakangnya. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Sudah siap untuk belajar? Iya, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sebelum ini ya, bernyanyi dulu kita. Sebelum memulai pelajarannya, lagunya Garuda Pancasila. Tahu semua kan? Tahu. Tahu lagunya kan? Elsa Bu. tahu? Tahu. Tahu, Bu. Oke, kita bernyanyi Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Oke, Garuda Ya. Pancasila 2 3 ya. Garuda Pancasila. Pancasila. Aku Pendukung patriot proklamasi sedia berkorban dan untuk Pancasila garis negara rakyat rakyat adil makmur sentosa di bangsa ayo maju ayo maju ayo maju ayo maju. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita yang ada di kelas ini. Oke. Terima kasih ya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran baru yaitu subtema 3 pembelajaran ketiga. Sebelum Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang belajar semalam di rumah? ya Bu. Enggak, Bu. Siapa yang belajar di rumah? Ya, Elsa nggak belajar. Oh, karena tidak ada PR, tidak belajar berarti ya. Mati lampu semalam, Bu. Mati lampu siang-siang kamu ngapain? Main-main. Main-main, Bu. main kali Bu. Ya. Jadi, semalam itu kita sudah belajar mengenai unsur-unsur instansi dongeng. Ada tokoh, kemudian alur, apalagi kemarin lagi? Latar, Latar, Bu. Latak, Bu. amanat. mana? Oke. Nah,
pada pertemuan hari ini kita akan belajar muatan IPA dan bahasa Indonesia. Muatan apa tadi Ibu bilang? Muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebentar ya. Hai, kita mau nyanyikan lagu ya. Oke, mari kita lihat apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, setelah membaca dongeng, siswa dapat menganalisis tentang isi dongeng dengan benar. Kemudian, setelah membaca cerita dongeng, siswa dapat menulis pendapat tentang isi buku sastra atau dongeng secara lisan maupun tulisan dengan sistematis dan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan pendapat teman terhadap suatu dongeng, siswa dapat mengoreksi pendapat temannya dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak video, siswa dapat menganalisis pentingnya upaya menjaga keseimbangan alam. Yang kelima, setelah menyimak video, siswa dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, siswa dapat menyusun contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail dan benar. Jadi, inilah yang akan kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba sama-sama kita perhatikan video yang Ibu tayangkan ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, semua melihat ya. Ya. Jadi kalau kita terus menuju ke 8 ya. Nah, teman-teman, sepertinya tulisan ini tidak mempan nih, dilarang buang sampah. Oke. Sudah dilihat tadi semua videonya kan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya mengenai video yang telah kita tonton itu. Yang pertama, apa sih yang ada di dalam video tadi? Yang mau menjawab silakan tunjuk tangannya kalau ada yang mau menjawab. Banyak sampah, Bu. Bu, banyak sampah. Banyak sampah. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Ripai. Orang ngevlog di depan sampah, Bu. Orang ngevlog apa ya? Ngevlog. Video. Buat video, Bu. Rekam video di depan tumpukan sampah. Ada lagi yang lain? Membuang sampah sembarangan, Bu. Membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, mengapa bisa terjadi seperti yang di video tadi? Karena nggak ada tempat sampah mungkin di rumahnya, Bu.
Tidak ada tempat sampah di rumahnya. Bisa Iya, jadi Bu. ya. Ada yang lain? Kenapa ya? Kenapa Ada. bisa banyak sampah berserakan tadi di video itu? Gak ada yang bilang, Orangnya Bu. malas. Sama kebersihan, Bu. Tidak peduli kebersihan. Si Kebersihan Ajeng tadi bilang lingkungan. apa? Gak ada yang bilang jangan buang sampah situ. Kan di jalan tadi, Bu. Iya, tapi dalam video tadi kan ada ditulis ada pelangkat di situ. Dilarang Kurang buang besar, sampah. Bu. Kurang besar. Kan kecil tadi, Bu. Nah, yang ketiga, kira-kira siapa ya yang membuat seperti itu, yang membuat sampah berserakan seperti itu? Siapa pelakunya ya? Orang, Bu. Manusia, Bu. Manusia itu bisa kita juga manusia ya kan? Nah, Iya, Bu. Oke, yang terakhir ya, yang keempat, apakah yang di video tadi bisa mengganggu keseimbangan alam? Apa keseimbangan alam, Bu? Maksudnya kalau dibilang bisa keseimbangan alam, Bu, kenapa? bisa Bu, bisa. Bisa. Kira-kira ya kalau itu terus berlanjut, apa yang terjadi? Jika sering berlanjut seperti itu, buang sampah sembarangan, berserakan sampah. Banjir, Bu. Sampah, Bu. Banjir, banyak nyamuk. Banjir. Ya kalau Banyak. hujan bisa banjir ya kan, baru Oh, nyamuk bersarang. nyamuk besar. Oh, Bau, Bu, bau. Ya, Menyebabkan menyebabkan bau penyakit, yang Bu. tidak sedap juga ya kan? ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam 2 kelompok serta membagikan LKPD. Ya, Nah, kelompok pertama Pak Arifai dengan Ibu Ance, dengan si Ance ya. Kelompok Ya. kedua si Ajeng dengan si Elsa. Ya, Bu. Oke. Coba dulu kalian diskusikan bersama-sama berdasarkan video yang telah kita tonton tadi. Soalnya yang tadi itu, Bu. Soalnya kita tambah lagi. Itu tadi hanya pemantik aja. Yang ini soalnya ya, ada 3. Ayo diskusikan dengan temannya, lalu dituliskan di LKPD-nya. ayo. Apa yang terjadi? Sebentar ya. Oke. Ah, Didiskusikan ya bersama temannya. tadi juga Iya, kita Bu. bahas bagaimana cara membuat apa yang kita hasilkan akhir sehari lebih bermanfaat. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah contoh yang menghasilkan hasil pengolahan sampah? Berikan contohnya apa? Berikan alasannya. Kemudian yang keempat, Mention. Nah, dijawab ya. Nggak Bu. apa-apa, nggak usah takut Bu salah. Elsa udah dapat, Bu. Namanya kita Nomor diskusi 1 ya. sama nomor 2. nah, Oh, saya pun juga sama, Bu. Nanti tiga kan ya, beda kita jawaban cari. kita, Jeng. Kalau udah siap Kan sama. dia, kalau sudah siap mengerjakan nomor 3 bilang ya, biar Ibu geser soalnya ke bawah. ya Bu. Ya, Bu. Nggak usah takut kalau
salah nanti. Nanti ditertawakan temanku mana. Coba ke bawah, Bu. Kita di sini belajar ini. Yang gambar ketiga, ini gambar 4 ya. Gambar ketiga itu rumah dari koran yang digulung-gulung. Kelompok 1 ada yang sulit soalnya. Ada yang tidak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kelompok 2. Kami kelompok 2, Bu, sama si Ajeng, Bu. Iya, kelompok 2, kelompok 1 si Ripai sama si Ance. Iya, Bu. Ya, waktunya 5 menit ya. Didiskusikan dengan temannya, jangan bekerja sendiri. Kalau satu orang ngerjakan nomor 1, satu lagi ngerjakan nomor 2, begitu. Ini gambar apa ya, Bu ya? Yang mana? Yang samping sampul koran itu, Bu. Ini. 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 Enggak kedengaran. Itu terbuat dari apa itu, Bu ya? Ini koran dilipat-lipat, digulung-gulung. Gulung-gulung. Oh, Iya. koran digulung-gulung terus jadi bentuk rumah, Bu ya? Ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Sudah siap? Waktunya 1 menit lagi. Udah, Bu. Nomor 4. Ada lagi, Bu. Hanya 1 sampai 4 aja. Iya. Ajeng kurang, Bu. Bu, Ya. Bu Elsa nomor 2 ya. Mana nomor apa tadi? 4. Nggak tahu saya. Nomor berapa? Tidak tahu. Nomor 4, Analisis. Bu. Tapi ini kan ada itu Ibu kasih buku. Berarti nggak dibaca. Ya, Bu ya. Ntar ya, Bu ya. Saya baca dulu ya, Bu ya. Oke, waktu habis ya. Udah siap kan? Bu. Dah. Ya, Bu. Sekarang kelompok siapalah dulu yang mau membacakan jawabannya ke depan, membuka diskusi. Ayo, 1, Bu. kasih. Kelompok 1, Ripai dan Ance. Ayo, Ajeng kalian itu mau duluan, ini. Bu. Ya. Kenapa? Ajeng yang mau duluan tadi itu, Bu. Ayo. Ibu udah nunjuk kalian ya. Ya Satu. udah. Kita lari, Rifai, yuk. Ya, kita maju ya. Apa ya? Nah, Sepakat kalian yang mana itu? Ininya, mana yang mempresentasikan? kami maju, Bu ya. Maju ya, maju ke Nah, depan. Kelompok lain mendengarkan ya, nanti kalau ada yang Ya. mau ditanggapi, ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Setelah Bu. kelompok 1 presentasi. Ayo, mulai. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi, pagi, Ripai. Ya, kami di sini dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami
yaitu tentang nomor 1. Nomor 1 yaitu apa yang terjadi pada keseimbangan alam jika setiap hari kita membuang sampah sembarangan. Ya. Jawaban akan dipaparkan oleh Ance. Kepada Ance saya persilahkan. Yang terjadi pada keseimbangan alam jika setiap hari kita membuang sampah sembarangan adalah maka lingkungan akan kotor dan berakibat kepada bisa membunuh organisme yang ada di lingkungan itu, Bu. Jadi terganggu kehidupan dari lingkungan yang terpapar sampah yang banyak itu, Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat sampah yang kita hasilkan dari aktivitas kita sehari-hari menjadi lebih bermanfaat. Jadi sampahnya itu dipisahkan sesuai dengan jenisnya, Bu. Ada organik, anorganik, terus apalagi satu lagi itu, Bu. Jadi sampah yang masih bisa didaur ulang digunakan, Bu. Yang nggak bisa didaur ulang lagi dibuat jadi kerajinan tangan, Bu. Terus yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini, manakah contoh yang menunjukkan hasil pengolahan sampah, berikan alasanmu. Yang pengolahan sampah yang pertama, Bu, penggunaan botol-botol bekas jadi media tanam untuk sayur-sayuran, Bu. Hanya itu. Yang keempat, Bu, analisislah dengan kelompokmu mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam. Perlunya menjaga keseimbangan alam agar lingkungan kita tetap asri, lestari. Itu, Bu. Udah itu aja, Bu. Kembali. Hanya itu. Oke, silakan apa Rifai? Ya, baik Bu, itu saja dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Bu, aku nggak menanggap. Gimana ya aku bilang? Aku cuma menambahin ya, Bu. Yang nomor 3 itu kan, Bu. Masih ada lagi nih, Bu. Membuat rumah-rumah Ya, dari kertas silakan. koran ini, Bu. Baru membuat sampul buku dari kertas koran, Bu. Itu kan juga termasuk daur ulang itu, Bu. Ya. Bagaimana Udah kelompok itu. 1? Mereka bilang itu bisa dicontohkan sebagai apa? Pemanfaatan sampah. Iya, Bu. Kan bisa digunakan, Bu. Kita buat kreasi sendiri, Bu. Bisa untuk sampul buku. Nggak usah lagi kita beli-beli lagi, Bu. Oh, Elsa sampaikan ke ini, ke kelompok 1. Jangan sama Nggak Ibu. mau orang itu dengarkan aku, Bu. Nggak dijawabnya aku. Ya, Bu, ya. Kelompok 1. Jadi, apa namanya tadi di nomor 3 sama nomor 4 itu termasuk apa namanya pengolahan sampah. Jadi kertas yang tidak terpakai dari koran bisa kita manfaatkan sebagai membuat hasil kerajinan tangan ataupun membuat sampul buku. Ya, terima kasih kepada Elsa yang sudah menambahkan. Selanjutnya kami persilahkan apabila ada lagi. Saya, Bu, mau tanya dulu. Nomor 4 tak ada orang itu sebut contohnya. Kan tadi kan katanya kan kayak mana kita menjaga keseimbangan alam. Apa tadi kalian jawab? Iya, udah dijawab. Tapi contohnya tak ada. Kalau dijawab apa? Tahu. Ayo, bagaimana itu kelompok 1? Nggak ada contohnya kalian buat nomor 4. Apa Rifai contohnya, Rifai? Contoh yang nomor berapa ya? Tadi ya nomor 4 ya, analisis. Ya, Nomor 4 contoh. Nah, bagaimana contohnya menjaga keseimbangan alam itu? Tidak membuang sampah sembarangan. ya, tidak membuang sampah sembarangan. Setelah Satu itu lagi. Terus apa tidak memanfaatkan menebang pohon bekas. dengan sembarangan. Ya. Apalagi Rifai? Terus
apa Tidak namanya? menggunakan pestisida yang berbahaya, Bu. Apalagi ya, itu aja lah kayaknya, Bu. Oke, Bu. Nah, udah tahu contohnya, Bu. Tidak, itu. Terima kasih kelompok 1. Baik, sama-sama. Ada lagi? Kalau sudah cukup, berikut presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat pagi. Oke, mari kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kita. Oke, Yeay. jadi nomor 1 tadi, apa yang terjadi pada keseimbangan alam jika setiap hari kita membuang sampah sembarangan? Tadi ada yang bilang akan terjadi bencana alam. Apalagi tadi ada yang jawabannya lagi dibilang Banjir. ya, akan terjadi banjir, bencana alam, sampah berserakan, menimbulkan bau busuk, Banyak nyamuk. Wabah banyak penyakit, Bu. nyamuk. Iya. Kemudian yang nomor 2 tadi, bagaimana cara membuat sampah yang kita hasilkan dari aktivitas kita sehari-hari menjadi bermanfaat? Ada tadi dengan Mendaur ulang, Bu. mendaur ulang, ya kan? Ada juga selain mendaur ulang, misalnya kalau kita punya kantongan plastik, kantong plastik itu jangan kita buang langsung. Nanti masih bisa kita pakai untuk tempat berbelanja jika kita belanja lagi ke warung atau supermarket, seperti itu. Lalu yang nomor 3, ya nomor 3 ini semua ini adalah contoh ini, kecuali yang nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Nomor 1 Iya. itu contoh pengolahan sampah. Sampah yang diolah itu botol aqua bekas dibuat menjadi pot atau tempat Bunga. Bu. Yang kedua, yang ketiga ini hasil kerajinan tangan dengan menggunakan koran bekas. Bekas. Kemudian yang ketiga ini memakai sampul Buku. Ada yang pernah menyampul bukunya dengan koran bekas? Ada Sampul Bu Agama kado, yang Bu. nyuruh. Bu Agama ada nyuruh ya, pakai sampul ke karton. Nyampul Iya. kado kemarin pakai koran, Bu. Ya, daripada kita buang kan lebih baik kita pergunakan untuk sesuatu hal yang berguna. Yang kemudian Ya. nomor 4 itu Untuk mengapa bungkus kita nasi perlu? juga, Bu. Kenapa? Biasanya dipakai juga untuk membungkus nasi. Ya, kalau beli. membungkus nasi. Kemudian mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam? Ya, kita perlu menjaga keseimbangan alam ini supaya lingkungan kita itu bisa nyaman kita tinggali. Terbebas dari bencana. Kita juga bisa menghirup udara segar. Kalau keseimbangan alam kita rusak, apalagi disebabkan oleh sampah itu, maka yang terjadi adalah udara segar tidak bisa lagi kita hirup karena sudah tercemar dengan sampah. Oke, sekarang Baik, Bu. Ibu akan memberikan ini penguatan untuk ini ya, untuk materi IPA tadi. Nah. Coba dulu si ini yang baca dulu. Si Ajeng, baca dulu. Ya, Bu. Benda-benda di sekitar yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang berguna. Misalnya, sampah botol, plastik untuk pot tanaman, barang-barang bekas, dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Itu apa, Bu? Bacanya, Bu? Bu, ngapain di Bu bahasa Inggris, Bu? Reus. Baru redus. Baru itu apa nih, Bu? Recycle.
recycle, replace, dan replace. ya replace ya Bu. Oke. Mari kita lihat ya, ini apanya tayangannya. Siapa yang sudah tahu tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle nih? Mungkin kamu sudah nggak asing dengan ketiga istilah tersebut ya. Nah, kali ini mari kita bahas bersama tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya. Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah, kids. Yeps, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman, reduce berarti mengurangi sampah. Sampah dengan baik, kids. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama, kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang Oke. Oh, tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya videonya. Berikut adalah penjelasannya dari video itu. Coba dulu si Elsa dulu, baca dulu yang di depan itu. Reuse tadi ya Bu, reuse menggunakan kembali sampah yang masing-masing dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau berbeda. Contohnya menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Ini apa bacaannya Bu? Reduce. Reduce mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah-sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Ini Bu, recycle ya Bu? Ya, recycle. Recycle mengolah kembali sampah menjadi produk baru. Contohnya yaitu membuat prakarya dari koran bekas. Apa ini Bu? Replace ya Bu? Apa Bu? Nggak tahu aku. Apa, Bu? Replace mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Ya, jadi ada 4 tadi cara mengolah sampah itu ya. Yang pertama tadi reuse, artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat difungsikan. Contoh, seperti tadi gambar yang ada di LKPD. Aqua botol bekas bisa kita manfaatkan menjadi tempat bunga, tempat sayuran ditanam, ya kan? Kemudian yang kedua, reduce. Contohnya ini adalah misalnya kalau kita pergi ke sekolah, siapa yang pergi ke sekolah membawa botol air minum? Botol air minum atau aqua botol? Botol air minum Bu, punya aku Tupperware loh Bu. Iya, kalau si Ripai beli aqua botol atau minum sendiri dari rumah? Saya bawa aqua, Bu. Aqua botol ya? Beli di warung? Iya. Kalau si Ance? Bawa aqua botol atau ini? Bawa minum sendiri dari rumah? Kadang beli aqua, Bu. Kadang bawa dari rumah, Bu. Kalau Ajeng? Kalau saya Bu, botol minuman yang itu Bu, botol minuman aqua Bu, yang bekas itu Bu, saya ulang lagi. Yang bekas-bekas diisi ulang lagi? Iya. Nah, itu nggak bisa. Jadi, di pengolahan yang nomor 2 ini maksudnya adalah lebih baik kita menggunakan benda-benda yang tidak
menjadi sampah akhirnya, seperti botol minum yang kita buat sendiri. Daripada kita beli botol aqua kan, habis kita minum kita buang sampahnya kan, itu akan Iya, Bu. mencemari Ya. lingkungan. Kemudian yang ketiga itu recycle, mengolah kembali sampah menjadi produk baru. Contohnya tadi seperti soal yang di LKPD itu, rumah yang dari koran bekas, ya kan? Baru Iya, Bu. sampul buku, itu adalah contoh recycle. Kemudian yang keempat, replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, siapa di sini anak-anak ibu yang kalau ke sekolah membawa sapu tangan? Halo Purinol. Jangan. Membawa sapu tangan. Tapi biasanya pakai tisu, Bu. Pakai tisu. Kalau Iya. Sensa juga pakai tisu. Enggak ada aku pakai, Bu. Enggak ada. Saya, Kalau si saya Aceh pakai jilbab, Bu. pakai jilbab. Tapi Bu, Oh, kalau iya, iya. aku ingus-ingusan kan Bu pakai baju gini, Bu. Oh, si Aceh Tisu, nggak bawa lap tangan, Bu. Nah, jadi kalau pengolahan yang keempat ini replace, kita dianjurkan lebih baik menggunakan sapu tangan daripada tisu. Karena apa? Tisu itu bisa menyebabkan Sampah. Sampah. ya, yang bisa mengotori lingkungan. Jadi ada tadi 4 cara mengolah sampah supaya lebih bermanfaat. Yang pertama reuse, reduce, recycle, dan replace. Oke? Ya, Bu. Nah, sekarang tadi ada Ibu bagikan dongengnya sama kalian. Coba dulu dibuka kembali dongengnya. Coba dibuka. Sebentar ya, Ibu cari dulu dongengnya. Oh, tadi udah udah dikirim tadi dongengnya sama kalian. Udah dibaca tadi Oh, dongengnya iya, itu. udah. Dari pagi, Bu, ya? Kok belum? Siapa tadi yang bilang belum? Sudah dibagi. Dia hilang dia, Bu. Sini tulisannya nggak jelas. Yang Ibu bagi tadi? Coba dulu siapa? Siapa namanya? Ance. Ance, Saya coba baca, Bu. dibaca. Yang raksasa sampah itunya, Bu. Ya, raksasa sampah. Yuk. Hari itu Raja Lolontar bangun dengan hati yang bahagia. Ia membuka kaca jendela. Matahari pagi baru saja muncul, cahayanya yang hangat membuat Ratu Lolontar semakin bersemangat. Hari itu adalah hari libur Ratu Lolontar. Pada hari biasanya Ratu Lolontar ketika hari liburnya datang, ia akan berjalan-jalan keluar istana. Gerbang dibuka, orang-orang mulai masuk dan dengan berani Ratu Lolontar berlari keluar sembari membawa pedang pusaka dengan sekali tebas. Raksasa sampah terbelah seperti ada kepulauan asap hitam. Udah, Bu? Oke. Sudah? Sudah dibaca tadi dongengnya? Apa tadi judul dongengnya? Raksasa. Raksasa sampah, Bu. Raksasa sampah, Bu. Oke, kira-kira siapa saja ya? Ini tokoh di dalam dongeng itu. Raja Lolontar, Bu. Kemudian Ratu Ratu Ratu, Lolontar. Bu. Ya, Ratu nanti jawabannya itu Lolontar. nanti jawabannya di itu ya, dimasukin ke dalam LKPD ya. Nenek. Perdana Menteri, Bu. Perdana Menteri. Kemudian siapa lagi? Raksasa. Udah. Nanti Belum. dituangkan di dalam Orang di kerajaan, Bu. Oke. Kemudian yang kedua itu. Yang kedua, coba lihat yang kedua. Kemarin latar Nah. Ibu jelaskan adalah tempat
tempat terjadinya cerita itu. Di Iya, mana Bu. ya latar Di dalam dongeng itu? kerajaan, Bu. Di kerajaan siapa? Di kerajaan Raja Lolontar. siapa itu, Bu? Raja Lolontar itu, Bu. Lolontar, Bu. Yang nomor 3. Apa amanat dari dongeng itu? Kita tidak boleh, bentar, Bu. Membuang sampah sembarangan, Bu. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Yang lain, si Ance. Apa, Bu? Apa amanat dari dongeng itu? Sama kayak yang dibilang si Elsa tadi, Bu. Kemudian yang keempat, bagaimana? Tuliskan pendapatmu mengenai isi dongeng tersebut. Bagaimana pendapat kalian menurut isi dongeng itu? Bagus, Apa, Bu. Ya, Bu, bagus. Nah, itu tadi semua kalian ini ya, kalian isi di LKPD. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti silakan diantar ke depan. Ini Udah siap, LKPD-nya Bu. sendiri-sendiri aja dikerjain. Iya, Ya, udah Bu. siap, Bu. Siap, Bu. Udah siap ya? Oke. Sudah. Jadi Ibu akan kembali bertanya sama kalian ya. Mulai dari tadi sampai sekarang apalah yang kita sudah pelajari? Yo, Tentang menjaga Tentang alam, Bu. tentang menjaga alam. Bu. Tentang 4R, Bu. 4R, apa 4R. lagi? Baru itu. Inilah, Bu, toko. Latar. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai cara menjaga keseimbangan alam dan cara mengolah Sampah. Oke, dan kita juga belajar menilai isi dari sebuah dongeng. Dongeng. Jadi, Ibu bagi evaluasinya hanya 3 soal. Kalian kerjakan. Ayo, 1 menit. Baik, Bu. Yang sudah siap boleh diantar ke depan sama Ibu. Ya, Bu. Nih, Bu, udah siap, Bu. Kumpul, Bu. Yo, dikumpul ayo. Yang bawa NC. Titip lakuan C. Ini Bu, Kumpulkan. ini Udah, Bu. Ance. Oke. Oke, sini, Bu. Udah, Bu. Sudah jadi sudah saya periksa ya, udah Ibu periksa. Jadi untuk pertemuan kita besok, pertemuan kita selanjutnya adalah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat cerita berdasarkan pengalaman sendiri, tapi itu untuk minggu depan. Jadi kalian pelajari buku kalian bagaimana cara membuat cerita. Ya, Oke? Bu. Oke, Ya, Bu. Bu. Baik. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita akan menutupnya dengan doa. Silakan Bu Ance, silakan pimpin doa. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke. Kita tutup pelajaran kita. Selamat siang semua. Selamat Yang siang, Bu. Siang, Siang, Bu. Bu. Silakan pulang ya, langsung pulang. Jangan ada yang bermain-main sama temannya lagi. Oke, siap, Baik, Bu. Bu. Oke.